Oppo A95 adalah smartphone terjangkau dengan yang merata di banyak sektor, baik layar, performa, kamera, daya tahan baterai, semuanya oke. Bahkan desainnya pun keren. Untuk masalah performa, tugas-tugas esensial sehari-hari dapat ditangani dengan gegas oleh SoC Snapdragon 662. Kemampuan multitasking HP ini juga sip berkat RAM sebesar 8GB. Kalau pengguna merasa kurang, ada fitur ekspansi RAM untuk hingga 5GB. Sehingga HP ini punya RAM total 13GB. Kalau soal desain, Oppo A94 terbilang kompak dan ringan. Penutup belakangnya dibikin dengan teknologi Oppo Glow yang memberikan kesan premium sekaligus mampu meminimalkan berkas sidik jari. Yang keren lagi, Oppo A95 sudah memperoleh sertifikasi IPX4, artinya, HP ini tahan cipratan air dari segala arah. Adapun menurut klaim Oppo, teknologi pengisian cepat 33 Watt mampu membuat baterai HP ini terisi 54% dalam tempo 30 menit saja. Oppo Indonesia merilis ulang Oppo A53. Jika rilisan 2020 punya konfigurasi memori 4GB RAM dengan internal 64GB, model yang baru ini punya RAM 4GB plus memori internal 128GB. Penyuntikan memori internal lebih besar bukan cuma membuat ruang simpannya makin lapang, namun, model ini juga kebagian fitur RAM+. Fitur tersebut diklaim mampu mengurangi waktu jeda saat Anda membuka game atau aplikasi. Spesifikasi lain dari HP 2 jutaan ini juga cukup menjanjikan, mulai dari layar IPS LCD yang mendukung refresh rate 90Hz, SoC Snapdragon 460, memori internal UFS 2.1, sampai speaker stereo dengan preset di rak, khusus Snapdragon 460. SoC ini bukan seri Snapdragon 400 biasa. Ia sudah menggunakan CPU dengan inti performa Cortex A73. Maka jangan remehkan performanya saat menjalankan tugas sehari-hari. Buat Anda yang mencari HP berdesain elegan, tidak ada corak neko-neko di ponsel ini. Begitu juga dengan jeroannya yang cocok buat Anda yang memanfaatkan HP untuk aktivitas kasual. Kalangan pelajar juga cocok menggunakan HP ini karena layar dan baterainya tergolong besar. Beberapa fitur menarik disematkan Oppo buat produknya yang dijual mulai harga 1 jutaan ini. 3 biji kamera belakang dengan lensa utama 13MP rasanya sudah cukup sebagai alat pengabadi gambar kala kondisi pencahayaan oke. Begitu pula dengan kamera depannya yang beresolusi 8MP. Jika menggunakan perangkat yang ideal, Oppo Reno 6 Pro 5G tentunya akan jadi opsi yang menggiurkan, mengingat tersedianya fitur kamera unik seperti bokeh flare portrait dan AI color portrait, yang bisa menyulap tangkapan kamera menjadi kece dan smooth. Meski merupakan varian Pro, nyatanya desain bodi ini tetap terasa begitu kompak dengan ketebalan 7,99mm dan bobot 188 gram saja. Dari segi kinerja pun, Snapdragon 870 miliknya dijamin bikin pengalaman main game jadi lebih nikmat. Agar bisa melakukan seluruh aktivitas di ponsel dengan menyenangkan, Oppo Reno 6 Pro 5G juga dilengkapi layar OLED berbentang 6,5 inci beresolusikan Full HD Plus yang tawarkan refresh rate 90Hz. Lebih murah dari varian Pro, ponsel seri Reno 6 ini juga sama-sama menyuguhkan konektivitas 5G. Berkat penggunaan chipset Dimensity 900 sebagai dapur pacunya, Oppo Reno 6 5G sungguh mampu memberikan kinerja game dan kelancaran bermedsos yang optimal untuk segmen flagship killer. Kini di belakangnya tersemat konfigurasi triple kamera, mengusung lensa utama 64MP wide, 8MP ultra wide, dan juga 2MP makro. Kemampuan kamera ini bisa dipakai untuk merekam video hingga resolusi 4K pada frame rate 30fps. Desain bodinya mendapatkan peningkatan dibanding generasi pendahulu, mengusung teknologi Oppo Reno Glow yang membuatnya mampu memancarkan lebih banyak warna. Anda jangan sedih melihat kenyataan bahwa Snapdragon 720 dipakai untuk 3 generasi Oppo Reno. Ya, sebelum digunakan Oppo Reno 6 4G, SoC ini telah lebih dahulu mengotaki Reno 4 Pro dan Reno 5. Chipset boleh sama,
Tapi Oppo melakukan optimasi agar performa yang keluar makin sip di Reno 6 4G. Hal ini terlihat dari kemampuan si ponsel mempertahankan frame rate tertinggi ketika menjalankan game berat. Kemudian, beberapa penguji juga mengakui kualitas jepretan Reno 6 4G sangat konsisten dalam berbagai kondisi. Optimasi selanjutnya yang terlihat adalah konsumsi daya yang kian irit.